Kita mulai ya, Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talibul ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak para jemaah kajian Zoom yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, hari ini kita membahas masalah pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga diinfokan nanti kalau mati kita masuk lagi ya. Karena saya hari ini baru mau perpanjang. Karena kalau cepat perpanjang cepat nanti dia nggak cukup ini ya. Jadi saya buat hari ini tanggal 1 kita buat, habisnya tanggal 30 bulan besok akhir bulan. Oke ya, kita mulai ya. Silakan Ustaz. Syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan bagi kita semua. Kita masih bisa mengkaji kitab Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah. Selanjutnya, selawat berikan salam tahdiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak. Ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang saya hormati Bapak pemandu acara pada pagi hari ini, Bapak Al-Pakar, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut kajian pada pagi hari ini. Ya, kita masuk halaman 195. Orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang-orang beriman beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka kekal dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasannya Allah menceritakan tentang hamba-hambanya yang berbahagia. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta membenarkan para Rasul tentang apa yang disampaikan oleh mereka. Orang-orang demikian itu mendapat surga Firdaus. Mujahid mengatakan bahwa surga Firdaus artinya taman menurut bahasa Romawi, Ka'ab As-Saddil, dan ada Halak mengatakan bahwa surga Firdaus adalah taman yang padanya terdapat pohon-pohon anggur. Abu Umamah mengatakan bahwa Firdaus adalah bagian tengahnya surga. Qatadah mengatakan bahwa Firdaus adalah puncak surga.
letaknya paling tengah dan paling utama. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, inilah surga Firdaus ya. Jadi surga yang utama, yang itu kita harap-harapkan sebagai kaum muslimin ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, mintalah yang terbaik ya. Kalaupun nggak surga Firdaus, ya Allah, yang paling bawah pun nggak apa-apa. Jangan, kita harus minta yang terbaik. Maka itulah sebagai seorang muslim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman, dikatakan di sini, dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik ya. Jadi kalau dikatakan in ahsantum li anfusikum, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dia juga akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang membuat kebaikan. Dilanjutkan juga di dalam surah Yunus dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtiyal anharu fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang beriman dan mengajarkan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah. Mereka karena keimanannya di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi jamaah sekalian, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ya, kenikmatan berupa sungai-sungai di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya orang beriman ini dikatakan di dalam tafsir juga dikatakan hal ini merupakan kisah tentang keadaan orang yang beriman. Orang yang berbahagia itu mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul serta mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan mereka karena mereka mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah memberi petunjuk kepada mereka berkat keimanannya. Dikatakan juga alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Orang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang berserah diri, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Jadi memang di surga itu tidak ada lagi bersedih hati, keluh kesah, nggak ada lagi ya. Jadi ibadah ya, kita sholat ya sudah nggak ada lagi karena sudah selesai ya, kita muji Allah ya. Kenikmatan yang itu tidak bisa dijelaskan oleh kita, oleh fakta yang ada gitu. Karena dia memang bersifat goib yang wajib kita yakini seperti itu. Illalladzina sabaru wa amilu solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabiru. Sungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, merendahkan diri kepada Tuhan mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi kok kita minta kepada Allah, ya, mintalah surga Firdaus dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa kita banyak, walaupun perbuatan kita menzalimi orang, tapi kita bertobat kepada Allah, ya,
mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat sebenarnya taubat, insya Allah dosa kita diampuni. Ya, kecuali muamalah, bayar dulu utangnya. Jangan nggak dibayar. Ya. Bayar dulu utangnya, selesaikan, barulah ya kita insya Allah bisa masuk ke dalam surganya. Jangan sampai kita tergolong ke orang yang muflis. Apa itu? Orang yang banyak amalannya, tapi banyak menjolimi orang, banyak berhutang, ya diambil dari amalannya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Jadi kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang bisa diindra, dalam artian ada juga di dunia. Ya. Seperti contoh minuman ahli surga itu al-hunzu. Al-zanzalah, maaf, al-hunzu roti. Al-zanzalah. Apa itu al-zanzalah? Jahe. Ya. Jadi kalau di surga itu minumannya minuman jahe. Ya. Jadi kalau misalnya kita meneliti banyak khasiat pada jahe itu. Ya. Ada orang yang jahe itu menyehatkan badan. Ya. Misalnya kalau kita jamu-jamuan itu kan membuat badan kita menjadi energik. Itu minuman para penghuni surga. Ada lagi madu. Ya. Kalau buah-buahan itu ada buah tin, buah zaitun, ada di situ hal-hal yang berkhasiat bagi kita. Kenikmatan surga berupa pakaian. Allah berfirman, walibasuhum, ya baju, pakaian, fiha hariru, dan pakaian mereka adalah sutra. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan bagi kita laki-laki memakai sutra. Bagi perempuan tak masalah. Ya, jadi jangan kebalik Bapak sekalian, karena nggak sabar kita pakai sutra. Ya nggak boleh. Karena ada salah seorang bani yang baru masuk Islam, ya. Mereka tidak tahu apa tentang keharaman sutra, maka dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Jadi kalau orang yang nggak tahan dengan kenikmatan dunia ini kan karena kita dipengaruhi oleh nafsu. Kalau kita mengikuti nafsu kita tanpa ada anjuran syariat, maka ya kita melawan Allah. Ya sama juga dengan setan. Dalam artian begini, kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena kan kita nggak mengikuti nafsu kita. Karena kita beriman kepada Allah. Ya. Kalau mengikuti nafsu ya nggak enak makan apa dari pagi sampai sore ya kita nggak disuruh makan. Ya, itu pasti ya sesuatu yang tidak enak gitu. Tapi karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, kita menjalankan itu. Yalbasuna min sudusin wa istabarakim mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Ya, ini kenikmatan penghuni surga berupa pakaian. Jadi kalau kita belum mampu beli sutra ya nggak masalah ya Pak. Karena Allah akan menghadiahkan kita pakaian sutra. Memang ya mahal-mahal ya, namanya juga prosesnya panjang ya. Pembuatannya bukan dari dipintal tapi dari ulat sutra. Ya, nggak hanya ulat, ya laba-laba pun juga bisa. Asalkan hewan yang itu mengeluarkan berupa benang-benang yang itu dipintal membuat dari benang itu membuat pakaian. Ya dikatakan lagi di sini adalah
wa jazahum bima sabaru jannatan wa harir. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesalahan mereka dengan surga dan pakaian sutra. Jadi pakaian penghuni surga ya, adalah sutra. Dan juga di sini dikatakan jamaah sekalian bahwasannya kain sutra tipis untuk dipakai sebagai baju gamis dan baju luar hariannya. Ini kalau tafsir Ibnu Katsir. Istabrok artinya kain sutra tebal lagi mengkilat yang dipakai sebagai hiasan dan aksesorisnya. Mereka mengenakan kain sutra dan duduk di atas dipan-dipan dengan berhadap-hadapan. Ya, jadi kalau sambungannya itu ayat 54 itu Allah memberikan kepada mereka istri-istri yang cantik dan cantik dari bidadari yang bermata jeli. Ya. Ini kalau dikatakan jadi Ad-Dukhan 54 ini kadzalika wa zawaznahum bi hururin ain. Ya, Allah memberikan mereka dikatakan di sini liyahum thiyabu saunudusin hudurun wa istabrak hulu asawiro min fiddah. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau, sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Al-Insan 21. Kenikmatan surga berupa makanan dan minuman. Allah berfirman, wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yastahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi ini kenikmatan surga yang luar biasa bagi kita jamaah sekalian. Jadi ada berupa kenikmatan makanan. Fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhalim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah. Berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak diberduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak. Ini jadi adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita mengenai buah-buahan, pakaian ya, yang nanti Allah berikan kepada kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, inilah keutamaan ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan juga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasannya Allah ya dikatakan di sini pohon yang orang Badui berkata, orang menjawab, pohon bidara semuanya pohon bidara itu banyak durinya lagi menyakitkan. Maka Rasul bersabda, bukankah Allah telah berfirman berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Allah telah melenyapkan semua durinya dan menggantinya setiap durinya dengan buah. Maka semuanya pohon bidara surga itu menghasilkan banyak buah dan tiap buah darinya menghasilkan 72 rasa buah yang tiada satu sama pun yang mirip dengan lainnya. Jadi juga dikatakan watalhim mamdud, pohon pisang yang bersusun-susun. Nama sebuah pohon besar yang banyak didapat di tanah Hijaz termasuk kelompok pohon idah sebab bentuk tunggal tolha pohon ini terkenal banyak durinya. Ibnu Jarir mendengarkan sebuah syair yang bisa diucapkan oleh para penyair Badui untuk memberikan semangat kepada unta-unta agar berjalan cepat. Tunjuk jalan menyampaikan berita gembira kepada dengan mengatakan, besok kamu akan melihat banyak pohon
dan gunung-gunung. Jadi dikatakan di sini ya bahwasannya pohon yang bersusun-susun dan juga bidara yang dia ada durinya, maka kata Rasulullah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah-buahan yang itu berbagai macam rasanya. Subhanallah. Hadirin Bapak sekalian, dikatakan di sini bahwasanya ya, yusqawna min rahiqin makhtum hitamu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizaju min tasnim aina yasrabu bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari khamar murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air minuman yang daripadanya orang-orang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaulah misalnya kita melihat sekarang khamar ya, humul jaroin, induk kejahatan, tapi di surga nanti khamar itu dihalalkan kepada kita. Ya kalau misalnya contoh ya, khamar sekarang tua contoh ya, yang sampai itu nauzubillah kita minumnya. Pernah saya melihat itu di televisi sampai bangke pun masuk ke dalam ya buatnya itu. Ya, itu yang di luar batas itu ya. Dan sampai kotor, jorok minuman seperti itu diminum manusia kan. Nah, inilah yang terjadi ya. Kenapa? Karena minuman keras itu merupakan induk kejahatan, menghilangkan akal. Kenapa diharamkan? Karena menghilangkan akal. Memang masalah hilang, tapi ketika kita sadar kan balik lagi dia. Tidak ada yang nggak sadar nggak balik lagi, karena dia menghilangkan akal. Kalau akalnya sudah hilang, maka apa? Dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah, terutama membunuh. Ya, habis membunuh apa? Mencuri seperti itu. Karena misalnya ada orang yang takut, ya. Takut kenapa? Takut misalnya melakukan kejahatan. Dia meminum khamar, dia tidak takut lagi. Inilah bahayanya, jamaah sekalian, bahaya larangan kita meminum khamar ini. Tapi kalau di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ya, kenikmatan yang berupa surga, berupa khamar ya. Jadi kalau dikatakan di sini bahwasannya ya dikatakan mereka diberi minum dari khamar surga, dan rahib adalah nama lain dari khamar surga. Ini menurut Ibnu Katsir. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya Nabi pernah bersabda, siapapun orang yang mukmin memberi minum orang mukmin lainnya yang sedang kehausan, maka kelak Allah akan memberinya minum di hari kiamat nanti dari khamar murni yang dilak tempatnya. Dan siapapun orang mukmin memberi makan orang mukmin lain yang sedang kelaparan, maka Allah memberikan makan dari buah-buahan surga. Dan siapapun orang mukmin memberi pakaian kepada mukmin lainnya yang tidak punya pakaian, ya, maka Allah akan memberinya pakaian dari kain sutra surga yang berwarna hijau. Ini Bapak sekalian yang menjadi acuan bagi kita ya, ketika ada kajian, ketika ada kegiatan, mampu kita sumbangkan air. Ya. Kata Rasulullah, sedekah yang utama itu air. Ya. Karena di padang pasir air itu susah. Ya, kalau kita kan di Indonesia ini banyak air. Ya. Kecuali daerah pegunungan, kita gali aja 2 meter di kota Medan ini udah dapat air ya. Nah, beda kalau di pegunungan itu sampai yang 20, 25. Itu udah baru dapat. Jadi inilah keutamaan. Jadi jangan sampai kita tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu akan datang kepada diri kita sendiri. Jadi juga dikatakan, nah ini berkaitan dengan kasturi. Maksudnya nyatakan sehubung dengan makna firman Allah, laknya adalah kasturi. Bahwa makna maksud dengan campuran adalah minyak kasturi, dikatakan bahwasannya di sini Allah mewangikan bagi mereka khamar surga sesuatu yang dicampurkan kepada khamar. Surga adalah kasturi. Kemudian lak dengan kasturi. Ya.
Mungkin ini lah itu ya campurannya ya, campuran. Kalau misalnya orang yang, ini mohon maaf nih ya, saya lihat di video YouTube itu orang membuat tequila ya. Tequila itu kan campurannya ada yang dia lemon ya, ada yang, kalau kita nggak, ini orang Indonesia ini udah tahu vodka dicampur dengan keratindeng lah, dengan extra jos, ya bukan makin mabuk tapi meninggal dunia. Ini baru aja kejadian 3 hari yang lalu, berapa pemuda itu tewas di Jawa. Kenapa? Karena mencampur yang bukan ahlinya, yaitu udah haram minumnya ya. Ini bukan ahlinya, tidak tahu dosisnya, malah diminum ya. Karena khamar ini kan asing ya. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita ini kan ada penyaringnya, hati ya. Jadi kalau dikatakan hati kita tidak mampu ya, maka ya bisa menyebabkan penyakit ya. Sirosis ya, sirosis hati, pembengkakan segala macam. Bisa jadi terakhir apa? Ya cancer. Karena itu kan membakar itu, panas ya. Kenapa tahu saat panas? Cobalah bakar minuman khamar itu, terbakar itu, ada alkoholnya. Panas masuk ke tubuh kita. Ya tak mampu mencerna ya lah. Kok nggak langsung sirosis, Ustaz? Kok langsung nggak punya liver? Ya sabar. Ya, semua Allah tuh memberikan nikmat kepada kita ya. Kalau anti tubuh kita masih bisa menjaga ya nggak mati kita. Tapi kalau udah namanya berlebihan, meninggal dunia. Jadi dikatakan di sini ya, maka untuk itulah orang-orang berlomba-lomba itu terhadap seperti itu. Hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk meraihnya dan berbangga diri karena berhasil meraihnya. Dikatakan ya. Jadi, dan campuran khamar adalah dari tasnim. Itu sesuatu minuman yang disebut tasnim merupakan minuman ahli surga yang paling afdol dan paling terhormat. Nah, ini dikatakan aina yasrabu bihal muqarrabun. Mata air yang minum darinya orang-orang didekatkan kepada Allah. Yang maksudnya minuman yang hanya diminum oleh orang-orang didekatkan dengan Allah. Minuman tersebut menjadi campuran bagi minuman ashabul yamin. Ya, golongan kanan. Ya, ini beda lagi ashabus simal ya, golongan kiri. Ya, kalau kita jamaah sekalian masuk durikan aja kita sudah kesakitan, apalagi nih buah yang dicampur dengan buah yang berduri ya. Luar biasa itu sakitnya, tapi penduduk surga Allah istimewakan. Amin. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yasrabu biha ibadullahi yufajirunaha tabjira. Sungguhnya orang-orang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campur air kapur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirnya dengan sebaik-baiknya. Ini ya. Ini kalau kita minum air kapur di Indonesia mungkin ketakutan, tapi di surga Allah memberikan yang berbeda. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tad'lila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita di kota besar susah ya, apa-apa beli, di surga nanti Allah gratiskan kepada kita ya. Jadi Allah gratiskan kepada kita dan kita bebas untuk memetiknya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Ini tadi ya. Dalam surga itu mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurannya adalah jahi, zanzabila, yang datangkan dari sebuah mata air yang surga dinamakan salsabil. Jadi inilah
salah satu minuman para penduduk surga, yaitu apa? Zanzabilah dan salsabil. Jadi dikatakan juga di sini, ya, bahwasannya inilah salah satu kenikmatan, bahwasannya kita mendapatkan Allah memberikan yang namanya minuman bagi penduduk surga berupa zanzabila salsabil, ya. Jadi, yang maksud adalah orang-orang bertakwa. Dalam gelas itu terdapat minuman khamar surga. Jadi ini adalah minuman orang yang bertakwa. Dan terkadang mereka diberi campuran kafur, ya. Dikatakan yang rasanya sejuk dan terkadang diberi campuran dengan jahe yang rasanya hangat sehingga rasanya beragam. Orang-orang bertakwa dari kalangan ahli surga diberi minuman yang ada kalanya dicampur dengan kafur, ada kalanya pula dicampur dengan jahe. Adapun bagi kaum muqarrabun dari kalangan penduduk surga, maka minuman mereka murni tanpa campuran, seperti yang telah dikatakan oleh Qatadah, selamanya bukan hanya seseorang, ya. Jadi juga dikatakan ainan fiha tusamma salsabila. Datangkan sebuah mata air surga yang namakan salsabila. Ya, ini zanzabil. Sebuah mata air dalam surga diberi nama salsabila. Ikrimah mengatakan bahwa salsabila nama sebuah mata air dalam surga. Mujahid mengatakan bahwa mata air ini dinamakan salsabila karena arus airnya yang lancar dan deras, ya. Jadi yaitu mata air yang airnya enak diminum. Ibnu telah meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa dinamakan demikian karena airnya terasa enak di tenggorokan lagi muda, ya. Ibnu sendiri memilih pendapat yang mencakup semua itu, yaitu jadi salsabila, jadi airnya yang nikmat, enak dan juga menyegarkan. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak, untukmu yang sebagian kamu makan. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka minta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran, ya. Dari durinya. Mungkin ada dulu artis yang, ya, kaya nikah dengan pengusaha yang nggak bisa buka salak. Nah, ini ya, nggak bisa buka salak. Kenapa nggak bisa buka salak? Karena salak itu berduri. Ya, bisa saja Allah mudahkan bagi kita yang itu tidak ada durinya, yang itu kulitnya tidak menyakiti diri kita. Wa fakihatan mimma yastahun, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam mereka ingini. Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yastahun, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Jadi kalau dikatakan, ya, di sini bahwasannya Allah memberikan, ya, kepada kita kaum muslimin tentang buah-buahan. Itu yang kita ingin juga daging. Yang daging yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan inginkan. Di sini bahwasannya
Kami beri mereka tambah nikmat berupa buah-buahan, daging dan segala jenis yang enak yang disukai. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian, ya, daging yang terenak kata mereka yang sudah makan itu daging babi misalnya. Tapi ada mu'alab yang itu masuk Islam, saya mengganti daging babi dengan daging kambing, ya. Karena hampir sama rasanya seperti itu. Ya Allah alam lah. Subhanallah min zalik. Ya nanti bisa saja di surga ya. Tapi jangan, misalnya kita belum pernah makan daging wagyu ya. Kalau di Jepang tuh ada daging terenak itu daging wagyu, daging sapi. Bisa aja kita minta sama Allah. Nah, jadi jangan sampai kita melampaui batas. Inilah orang Islam yang nggak paham. Ya. Di dunia semua daging dimakannya. Daging ular lah, daging biawak, ya, daging apa lagi, saksang, ya, semua dimakannya, ya. Nah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan itu kepada kita. Hewan-hewan yang itu bernajis, ya, hewan-hewan yang Allah haramkan dalam Al-Quran, tapi manusia itu terus memakannya. Jamaah sekalian, dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, fihi ma'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dikatakan di sini artinya di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir, dan maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ini jadi nikmat kita, ya, bagi seorang muslim mendapatkan nikmat berupa mata air yang mengalir, ya, dan juga bermacam-macam buah-buahan. Dan juga dikatakan wajanal jannataini dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah yang berbahagia, dikatakan fihi ma ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan mata air yang mengalir, yaitu mengalir untuk mengairi pohon-pohon dan dahan-dahan tersebut hingga dapat membuahkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dikatakan bahwasanya fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan, segala macam buah-buahan yang telah mereka ketahui dan yang terbaik dari apa yang telah mereka ketahui, serta kenikmatan lain yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, pernah terdetik dalam hati seorang manusia pun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Jadi jamaah sekalian yang bahagia, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berupa buah-buahan, pakaian, minuman, yang itu bisa kita dapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan jamaah sekalian? Ya, syukur Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Baik ya, Bapak-bapak. Kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi ya, sebelum jam 7. Yang punya kitab itu halaman 190 ya. Kita masuk bab baru.
Judulnya bagus ini. Merindukan surga dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Sampai halaman 199 ya. Ya, kita buka diskusi tanya jawab ini, silakan yang mau bertanya. Ya, Pak Pak. Matondang, Pak Junaidi silakan. Pak Roji, Pak Maroni, Pak Nuraman, Pak Jaran, Pak Yanto, Pak Sapri, Pak Syukran, Pak Jul silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, ya Pak. Menurut ayat yang satu ini Ustaz, berarti kalau kita di dunia ini tidak yang poligami, berarti yang di akhirat itu pasti poligami saja. Istri-istrinya yang rasa cemburu dan sakit hati kan gitu kan? Ya. Jadi kalau nanti di surga kan istrinya dibawanya ya, Pak. Istrinya. Maksudnya ini kan dengan istrinya yang di dunia ini kan. Jadi saya sudah tangkap nanti di surga yang istri yang dekat dengan suami. Iya. Begini, bukan begini pertanyaan Pak Matondang. Kalau poligami di dunia, ya kan, nanti pas di surga itu istri yang mana yang ikut sama kita gitu ya Pak Matondang ya? Ya, salah satu. Terus maksudnya apakah istri kita yang di sini juga istri kita di sana? Karena kan di sini dibilang beserta istrinya gitu. Tadi kan ada. Yang mana itu Pak? Iya. Berada di antara paham-paham beda. Salah lagi kenikmatan istri tadi ya. Ini. Ya, silakan Ustaz. Jadi Bapak sekalian, kalau misalnya jadi begini, dikatakan bahwasannya yang paling bertakwa, ya. Jadi kalau dikatakan orang-orang yang dia berpoligami, bahwasannya nanti di surga nanti dia bersama istrinya yang paling bertakwa. Ya. Jadi tidak ada lagi rasa cemburu jamaah sekalian, karena wanita itu beda dengan laki-laki. Ya, sukanya dengan perhiasan, permata, tas, pakaian dan sebagainya. Jadi rasa cemburu itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istri kita lebih cantik lagi dibandingkan para bidadari. Ya, jadi sudah cantik lah, lebih cantik seperti itu. Jadi dikatakan kamu dan soleh, ya Pak. Kamu dan istri-istri kamu digembirakan gitu Pak. Jadi kalau dikata ya. Mana nggak jelas Pak, agak putus-putus. Iya, mantap Ustaz memang. Agak macet ya Pak. Wifi-nya ya. Jadi kalau sama-sama beriman bertakwa ya sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sama-sama beriman, bertakwa dua-dua. Bersama beriman. Kalau nggak beriman satu kafir, satu kayak istrinya Nabi Nuh, dia nggak bersama dengan Nabi Nuh. Enggak. Dia begini Pak Matondang, yang pernah saya juga dengan maaf Ustaz ya, Ya nggak apa Pak, nggak apa Ustaz ya. Yang ya, pernah Pak. saya dengar gini Pak Matondang. Itu kalau salah Sapik bahasa lama ya. Itu kalau kita di surga itu, nanti istri yang mana yang paling dekat sama kita, itu tadi benar dibilang saya Ridwan, istri yang paling bertakwa kepada kita itu yang paling dekat. Yang paling bertakwa kepada kita. Pada Allah, ya taat kepada suaminya. Kepada Allah, ya suaminya. Karena kan jadi perempuan ini kan Pak, taat pada suami kan surga tempatnya. Iya. Selama tidak
melanggar syariat. Nggak usah lah kau sholat, nggak usah lah kau mengkaji agama, makin pintar aja kamu, nggak ada, nggak usah lah kau ini, gitu. Nah, itu yang tidak baik, nggak perlu ditiru. Dan juga di surga itu umur kita kalau nggak salah 33 Ustaz ya, rata Ustaz ya. Ya, 30-an lah Pak, 33, nggak ada lagi yang kakek-kakek nggak ada. Iya, 33 semua itu. Nggak ada lagi yang kakek-kakek, nenek-nenek, dan nggak ada lagi Pak, semua sudah kembali muda ya. Jadi jangan bilang enak sekarang atau zaman Pak Soeharto, anak zaman Pak Soeharto lah saya masih muda. Jadi karena di kita hanya cok aja ya Bapak ya. Jadi kalau ada orang yang nggak mau masuk surga, itu awak pun udah agak aneh pemikirannya. Karena kalau kita baca di kitab ini, Masya Allah ini kan kenikmatan surga ya. Ada bidadari, ada buah yang enak, semua enak ini. Gelas-gelasnya, piring-piringnya semua enak semua nih. Kalau orang pingin ada artis mengatakan, aku nggak apa-apa aku masuk neraka. Karena kawanku artis luar negeri, coba dia kena api aja tangannya, sedikit aja udah kepanasan ya. Apalagi memakai terompah yang paling ringan itu, dari terompah yang terbuat dari bara api, yang itu dipakai sampai lonyot otaknya, keluar otaknya, itu yang paling ringan. Kalau kita kan masih kena api aja, kita bakar tangan kita bisa kesakitan, apalagi di neraka nanti. Maka manusia yang ini karena belum pernah dengan siksa dunia. Contoh misalnya si Merapi, habis kosong gitu. Yang 1000 derajat itu, kalau yang erupsi Merapi itu di Jogja itu kemarin tuh saya pernah lihat itu, sebulan aja belum bekas erupsi itu masih keluar asap. Kita melangkah pun nggak berani gitu, saking panasnya itu di yang daerah kena erupsi itu. Jadi sepeda motor yang dari besi aja tinggal rangka kok, apalagi kita manusia yang terbuat dari daging dan dari tulang, malah habis kita Pak. Dan itu tadi sebenarnya kadang banyak orang-orang yang nggak memahami dalil, dia ngomong seenaknya. Kalau dia pribadi nggak terkenal, nggak masalah. Masyarakat biasa ini kan public figure, dilihat orang ya, apalagi dilihat orang didengar, ada juga pengikutnya. Ini yang bahaya. Kalau nggak ada pengikut yang ngomong gitu nggak masalah. Itu beban moral juga seperti itu. Ya, oke, ada yang lain? Oke, ada yang lain mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Ya, Pak Ustaz, kalau kita perhatikan sebetulnya kan kita kan untuk menghindari supaya kita jangan menjadi penghuni neraka, Ustaz ya. Betapa dahsyatnya neraka itu, ini siksaannya. Dan kita menginginkan menjadi penghuni surga. Dan yang memang sekarang kita yang bahas malah kenikmatan di surga. Kadang-kadang kan kita nggak berpikir tuh. Kalau dipikirkan secara logika kan jadi ini. Ya, ini apa jadinya gitu Ustaz ya. Yang penting kita akan masuk surga, apapun kenikmatan yang kita dapatkan dari amalan kita. Kan surga itu ada tingkat-tingkatannya. Ya misalnya kalau kita pikirkan, kenapa kok yang seolah-olah yang mendapatkan nikmat di surga itu laki-laki aja, perempuan itu seolah jadi bidadari, perempuan itu gimana kan gitu kan, banyak kalau kita ini kan kita logikakan dengan pikiran kita sekarang dunia, Ustaz. Nah kira-kira itu kalau Ustaz sih gitu Ustaz ya. Kalau kita pertanyakan di kenikmatan ini gimana dia kenikmatan di surga yang ini gimana, kita istri kita yang dapat yang soleh yang dekat dengan kita. Ya, kalau kita pikirkan kita kan kadang-kadang istri kita cuma satu di dunia ini. Istri mana lagi yang kita dapatkan kan gitu Ustaz ya. Kalau kita logikakan semua kenikmatan yang ada di surga. Nah, gimana kira-kira Ustaz ini Ustaz pemahamannya kita itu? Supaya ya, gitu Ustaz. Ya Pak. Jadi kalau misalnya perempuan itu dalam tafsir itu Pak, dia makanya istri Bapak suka belanja, istri kita suka belanja, itu udah fitrah. Berkaitan dengan pakaian, perhiasan, permata, tas mewah, barang-barang mewah, itu memang sifat lumrah wanita seperti itu Pak.
Oke, kalau istri kita lagi merajuk, ajak dia belanja. Karena itu fitrah. Fitrah manusia. Coba lah misalnya kita mau lebaran nih. Kita capek nunggu, udah istri kita berjam-jam, tahan itu. Tahan itu, dia jalan ke sana kemari. Kita nggak tahan ya, kita kasih uang aja. Itu fitrah ya, kalau menurut tafsir itu mendapatkan kenikmatan berupa apa? Harta. Kalau kita itu bidadari, nggak ada ya bidadari. Ya, jadi mendapatkan kenikmatan berupa harta, kesenangan. Seperti itu Pak, kalau yang saya pahami Pak. Berarti Pak Ustadz bidadara nggak ada ya, yang ada hanya bidadari. Ada lagi Pak Junaidi yang begini. Ya Pak Bagar, jadi memang kita lebih fokus untuk untuk menjadi orang-orang penghuni surga. Di zamannya kita hidup kan beda, kita orang-orang yang terdahulu dengan orang-orang sekarang itu kan beda ini ya. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam itu adalah orang-orang penghuni surga kan gitu. Kita kan udah jauh dari zamannya gitu Ustaz ya. Iya Pak. Jadi kalau misalnya perempuan di dunia yang soleh juga bisa jadi bidadari bagi siapa? Bagi suami-suaminya, selama perempuannya itu bertakwa. Nih, apa ini lagi deh? Ngelek lagi. Ustaz, kalau istri bilang berarti kamu nggak setia sebenarnya Bang Akatan, Ustaz. Apa Pak Mentondang? Dibilang istri kita, kamu berarti nggak setia sebenarnya Bang ya, katanya. Oh, nggak setia. Akhirat, katanya. Di akhirat kamu ini selingkuh, wah ternyata poligami ya, katanya. Menurut ayat ini katanya. Itu yang kata Ustaz. Enggak lah Pak, kita nggak dibilang. Jadi, siapa Pak Ustaz? Jadi Pak, kenapa saya dikatakan perhiasan, karena memang dalam surah Ali Imran dikatakan zubina linnasi ubusyahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadzabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal haras dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul. Kenapa sinyal ya? Kuda pilihan. Tempat Ustaz, kenapa kalau udah lama baru macet? Sebelumnya nggak melancar. Ya Pak Bakar? Ya nggak tahu Pak. Tadi nggak macet. Ini pas mau akhir-akhir macet ya. Kalau udah lama kita ngobrol, Ustaz, baru macet. Ya Ustaz, saya kan Ustaz. Memang kalau kita punya buku ini enak dibaca, pelan-pelan aja dibaca. Ini bagus semua ini. Apa yang di bab ini enak dengar enak membacanya, masalah kenikmatan surga ini. Ini kamu Ustaz. Oh, Ustaznya keluar ya? Oh, terpental. Aduh. Jaringan. Iya, keluar Pak Ustaz. Iya. Pental. Nanti habis ini jangan dulu keluar ya Bapak ya. Kita membahas sedikit masalah untuk kita rila di sebelah langit ya. Sebentar aja, lebih kurang 10 menit lah. Boleh. Lebih kurang 10 menit lah nanti habis ini ya. Jangan dulu keluar ya. Ini aja kalau kita 12 orang nih ikut semua, udah jalan acara kita. Kita Pak ya. Oh, masuk ya. Ya silakan Ustaz ya. Halo. Ya silakan Ustaz, silakan. Ya, jadi kenikmatan itu ya perhiasan bagi wanita nggak bisa kita gambarkan Pak. Kalau kita lah lihat perhiasan yang ratusan juta, mungkin pun kita bagi ibu-ibu ya, contoh misalnya ada kemarin itu kan kejadian
Dia beli emas 500 juta ya kalau nggak salah, itu ada orang Makassar itu. Kena biaya cukai, kena berapa ratus itu. Yang kita pun nengoknya, Masya Allah, emasnya itu kayak apa, udah kayak apa ya, piagam ya, apa namanya, medali ya, semua dari emas itu. Dia beli di Arab Saudi karena baru pulang umroh gitu. Jadi itu seperti itu, emak-emak yang kaya raya aja hobinya kepada perhiasan. Jadi kalau menyenangi istri ya kasih perhiasan, Pak. Karena itu fitrah. Ya, kalau nggak ada perhiasan uang. Berarti fitrah Ustaz ya? Senangin istri. Iya, Pak, fitrahnya. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak ada lagi manusia di dunia ini, Pak. Iya. Iya kan? Itulah namanya nikmat yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya ngomong, kalaupun saja kita punya rezeki, nggak salah lah Bapak kita bawa istri kita jalan-jalan, berikan Ya, apa, bener, sedikit Pak. perhiasan, nggak apa-apa. Kalau ada rezeki ya, nggak masalah. Jangan di rumah aja, ya. Itu pun apa namanya, berpahala. Atau misalnya yang udah sanggup, kalau nggak belum jangan, ya kan? Karena kan merusak juga itu. Dalam artian mohon maaf ya, materi, orang yang sudah sanggup materi, yang belum sanggup dia poligami, kan gawat ini. Yang istri satu aja terbengkalai, nggak terurus, mau nambah lagi dia. Ini kan gawat ini, ya. Secara materi aja belum tercukup, kecuali dia misalnya pengusaha, ya, apa penghasilan sudah ratusan juta, ya, miliaran, istri pun nggak terbengkalai, ya. Istri pertama nggak ditinggalkan, nggak jadi apa, habis manis sepa dibuang, kan nggak gitu, ya kan? Karena udah lama nikah, udah melar, udah ada gendut, udah nggak enak dipandang lah. Tinggalkan, aku nikah lagi. Itu kan namanya menzolimi. Nah ini terkadang ini kita, Pak, ya. Menzolimi. Tapi kok di Malaysia beda lagi. Sapam pun istrinya 2. Itu beda ya, budaya mungkin ya. Bisa cocok di Indonesia, ya. Nanti apa kita? Beda budayanya. Kalau sanggup. Jadi kalau ulama-ulama yang udah beristri, kok bisa janganlah katanya. Pusing katanya. Pusing katanya. Itu tadilah. Kalau nggak mau pusing ya satu aja. Kalau mau pusingnya nambah, tambah lagi. Pusing lagi, tambah lagi. Tapi banyak juga yang mendoakan. Tapi bagi yang mampu, Bapak. Kok saya belum mampu, saya. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Pak. Kalau kenikmatan surga yang diceritakan ini, kan diantara kenikmatan ini yang sebagai kecil ini kan ada kita nikmati juga di dunia ini, Ustaz. Nah, ya, Pak, bagaimana kita memahaminya, kenikmatan yang kita nikmati selagi kita di dunia ini, itu juga adalah kenikmatan surga nanti yang jauh lebih nikmat lagi sebenarnya, Ustaz. Tapi kenikmatan dunia ini gimana kita mensyukuri dan menyikapinya, Pak Ustaz? Pertama, Pak, mensyukurinya itu misalnya kenikmatan dunia dengan kita mengeluarkan zakatnya. Terutama zakat mal, itu kan mensyukuri, Pak. Berapa banyak orang-orang yang tidak diberikan kelebihan seperti kita, kan banyak, Pak. Orang-orang yang tidak diberikan kelebihan kepada seperti kita, mungkin kita dengan tanda tangan kita uang langsung keluar. Misalnya kita per bulan, ya udah ada karyawan kita tinggal duduk manis di rumah, udah ada bagian keuangannya bendahara yang mengantarkan uang, itu kan nikmat. Berapa banyak orang yang nggak bisa seperti kita, maka bersyukuri dengan kita berzakat. Apalagi syukuri misalnya kita punya kendaraan digunakan untuk ziaratul khair, menambah kebaikan, ya. Apa misalnya kalau ada mobil kita banyak, satu jadikan ambulan, misalkan contoh seperti itu. Atau misalnya satu kita gunakan untuk apa? Untuk kegiatan dakwah, yang itu menambah nilai. Kalau dulu misalnya ngantar anak sekolah, semua sudah sukses, sudah dalam artian sudah kerja atau sudah wirausaha, ya ngantar orang-orang yang soleh itu, anak-anak yang ulama yang berdakwah, itu kan luar biasa pahalanya, Pak. Jadi disyukuri dengan apa? Dengan menambah kebaikan. Jangan misalnya udah digunakan jadi tempat maksiat, itu kan nggak mensyukuri nikmat, Pak. Digunakan tempat maksiat, digunakan tempat judi, kan, tempat judi online. Ini sekarang ada 85 orang, ya, tersandung
kasus judi online aparatur negara. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi tadi Pak, jadi digunakan untuk berdakwah. Jadi jangan pula kita gunakan untuk tempat maksiat, ya. Nah, cantiknya ini cocok juga ini, ya kan? Digunakan untuk apa? Ya, tempat pengoplos minuman keras, jangan. Ini sudah melanggar syariat Islam. Ada lagi Pak? Apa ini? Ustadz izin ya Bapak-Bapak semuanya, karena sudah mau jam 7 ya. Insya Allah ya Pak Junaidi, kita sambung lagi Senin depan ya Pak Junaidi ya, Pak Mentondang ya. Iya insya Allah. Iya Pak. Ya. Ini pemberitahuan. Apa Ustadz? Pemberitahuan nanti ini ada anak Pak Jarod yang insya Allah hari Selasa 2 orang mau kajian umum tentang Islam. Jadi kalau ada anak-anak Bapak yang kuliah yang mau diajak kebaikan, ya nggak apa-apa, datang juga ikut. Nggak, maksudnya belum nyambung Pak, maksudnya apa? Anak Pak Jarod kenapa? Ini kajian Islam sama saya di hari Selasa pagi. Oh, maksudnya di rumah Pak Jarod? Enggak, di rumah ini, di rumah saya Pak. Oh, di rumah Bapak. Oh, iya. Iya, jadi kalau misalnya ada anak-anak muda, anak kuliah, ya anak SMA, laki-laki ya Pak ya, yang itu mau ikut juga bergabung, nggak masalah Pak. Ada kawannya kan 2 orang kan, nambah-nambah juga. Siap. Karena kalau kita nggak bekali anak kita dari Islam dari muda, takutnya kita susah mengarahkannya juga. Seperti itu Pak. Siap. Oh, saya perjelas saja. Jadi nanti hari Selasa, Selasa besok itu ada pagi, kajian di rumah Pak Ustadz Ridwan. Nah, jadi yang punya anak laki-laki silakan diarahkan ke situ, gitu Pak Ustadz ya. Iya Pak, benar Pak. Diarahkan ke sana besok pagi ya, pagi sampai jam apa? Jam 7 Ustadz ya? Iya, jam 7 Pak. Ya. Tapi laki-laki dulu sementara, yang wanita belum. Iya, laki-laki Pak ya, laki-laki. Gitu. Oke, silakan Ustadz, ditutup Ustadz. Ustadz, ya. Satu lagi Pak Ustadz. Apa itu Pak? Itu kan tadi udah semua kenikmatan surga yang kita pelajari Ustadz. Udah kita ketahui. Gitu. Bagaimana caranya Ustadz untuk menggapai itu semua agar bisa seperti dahulu? Kata-kata kita waktu usia 35 tahun, 25 tahun Ustadz, bilang sama Permaisuri sekarang, lautan akan kuseberang, gunung pun akan kudaki gitu. Untuk menggapai dia, Ustaz. Jadi menggapai surga ini bagaimana biar motivasi kita seperti itu, Ustaz? Jadi memang kan Pak, surga itu kan banyak. Ada surga Jannatun Naim, surga Firdaus, ya. Banyak dia turunan-turunannya. Jadi maka kita perlu membuka kitab-kitab ya, seperti wahai Bilal, terompahmu sudah ada di surga. Kenapa terompahnya sudah ada di surga? Karena beliau rutin sholat sunnah setelah ngambil air wudhu. Nah itu kan nggak pernah diajarkan Rasul. Tapi beliau sholat sunnah, itu bisa jadi Pak salah satunya. Bisa jadi kita tadi bersedekah air, tapi jangan kita lupakan yang wajib. Sholat 5 waktu kita, zakat kita. Kalau kita mampu, tiba-tiba mampu, ya berangkat haji kita. Ya, karena luar biasa nih haji di Indonesia berapa puluh tahun sekarang. Kalau kita mampu haji purodah ya, haji langsung 300 juta mungkin ya. Ya kalau tiba-tiba kita kaya ya berangkat aja. Kalau ternyata belum ya banyak amalan-amalan yang itu menyerupai dengan ibadah haji. Ya, seperti itu Pak. Jadi jangan sampai ya tadi lautan kuseberangi, zikir kita mengingat Allah ya. Nah, seperti itu Pak. Berarti Pak Ustadz menasihati penguasa yang zolim itu juga Sayyidi Syuhada Hamzah itu ya, penghulunya para syuhada. Karena dibilangnya salah satu, jangan kamu kira kamu masuk surga sebelum aku uji seperti umat terdahulu. Iya. Itu kan pahit ujiannya, sementara ujian kita belum ada seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi makanya kan masuk surga kan sudah diragukan, Ustaz. Terus yang kedua, kalau bisa sih aku harus kita ujian sama Abdul Rahman bin Auf, Ustaz.
Tapi Pak Mondondang, apa intinya kita di dunia ini, apa yang kita bisa buat amalan kita buat. Misalnya Bapak hobi bersedekah, lakukan. Bapak hobi sholat tahajud, lakukan. Bapak hobi sholat sunnah duha, lakukan. Apa membantu apa fakir miskin, lakukan. Nah, kita kan nggak tahu kita amalan yang mana yang diterima Allah gitu Ustaz ya. Ya, menyantunin janda-janda nggak berani kita menyantuni. Menyantuni janda-janda kita lakukan. Yang mana kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita nggak tahu kita amalan yang mana yang akan diterima oleh Allah, seperti itu dia. Ya. Mungkin gitu Pak Mondondang ya. Kita cukupkan dulu Pak Mondondang ya. Insya Allah kita sambung lagi Senin depan ya. Ya Pak, kita sambung lagi Pak minggu depan. Ya silakan Ustaz. Ya kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jasa kalian Ustaz atas ilmu waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang ngaji pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya ya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh keluarganya, yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur Ustaz ya. Oke, ini kita masuk untuk membahas